Thank you for watching, see you next time. Masih banyak yang gagal. Hello. Hari ini kita akan coba lagi hacker rank yang simple aja. Di sini ada satu cases namanya jadi ceritanya gini, seorang profesor matematika di sini, dia itu frustasi karena si murid-muridnya itu nggak pernah tepat waktu. Jadi dia akan menerapkan aturan kalau misalkan muridnya pada telat, dia itu akan meng-cancel kelasnya, dan yang kalau misalkan nggak telat baru dia bilang kelasnya nggak di-cancel ya, kita jalan segala macam. Nah di sini di kiri ada perhitungannya ya. Kalau kedatangannya itu arrival time kurang dari sama dengan 0, itu 0, min 1, min 2, min 3, itu arrival times go to from arrival 0, jadi sebelum waktunya dan setelah waktunya, arrival time more than 0. Jadi 0 ini kita anggap tepat waktu. Kalau misalkan kita sekolah jam 7 masuk, ya itu 0-nya tuh jam 7. Nah kalau kita bayangin gini, jadi misal di sini 0, yang ke sini minus, yang ke kanan plus. Jadi ini minus, yang ke kanan itu plus. Nah kalau misalkan dia tuh ada syaratnya itu ada n. Di sini ada example-nya, n itu jumlah studentnya, jumlah siswanya atau mahasiswanya terserah. Kemudian si K itu nilai minimumnya. Jadi nilai minimum K-nya adalah 3. Jadi misalnya 5, kalau ada 5 student yang ada di kelas itu, harusnya jika 3 pertama itu tidak telat, jadi yang ke-1 nggak telat, yang kedua nggak telat, yang ketiga nggak telat, nah itu dia akan di sini the first 3 student arrive on, the last 2 were late. Jadi yang ini tepat waktu, yang 3 pertama, yang 2 telat. The threshold is 3, so the students the threshold is 3 student, jadi thresholdnya itu 3 student, so class will go on. Jadi kelasnya itu akan dilanjut, itu return yes. Catatannya, non-positive arrival indicated the student arrive early or on time. Jadi yang di bawah itu early, yang di plus itu positive arrival indicated student arrive minutes late. Jadi kalau misalnya 1 itu 1 menit telat, 2 menit telat. The complete the function angry professor function di sini. In the editor below, it must return yes if class is cancelled. Jadi kalau misalkan kelasnya nggak sama di ini, so class will go on return yes. Yang tadi itu kebalikannya, it must return yes if class is cancelled. Jadi kalau misalkan yes itu maksudnya yes itu kita ambil nama fungsinya, itu telat, angry professor. Kalau keburu marah si profesornya, itu kita yes, kita cancel kelasnya. Kalau no, lebih tidak marah, berarti profesornya itu melanjutkan kelasnya ya. Jadi returns-nya dari si function ini either itu yes or no. The first input kita baca ke sini boleh nih. Jadi nilainya itu sampai minus 100, where in whatever. Kita bisa mau melanjutkan pakai ini, tapi simpelnya sih kalau misalkan kalau ada murid yang lebih, maksudnya
kalau ada murid yang telat lebih dari threshold, simpelnya itu kelasnya di cancel. Tapi kalau misalkan di sini ya muridnya itu nggak ada yang telat, nah itu si professor not angry, kita bisa continue si kelasnya. Jadi kalau di sini 3 karena thresholdnya ada 3, kalau misalkan thresholdnya 3, di sini ada telat 2, it's okay, still fine because K-nya adalah 3, jadi bebek. Okay, let's go. First of all, seperti biasa, kita harus punya satu variable penampung. Saya kasih nama counter 0, kemudian kita bikin loop ya for let sama dengan 0, let's say i kurang dari sama dengan atau kurang dari, I think it will be n a dot length, no length i kurang dari a dot length mas, kemudian i plus plus. Okay. Nah seperti ini kita sudah punya hitungan, dimana kita akan mengecek satu-satu. Jadi kalau misalkan di sini ya min 2 itu tidak telat, min 1 itu tidak telat, min 3 0 itu tidak telat. Jadi artinya ada 3 orang yang tidak telat, 2 orang yang telat, which is si profesor akan bisa lanjut. Nah di sini sebenarnya kita bisa ngecek lebih atau kurang, tapi simpelnya gue akan coba cara yang lebih pendek. Simpelnya gini, kalau misalnya if si A nya itu si A nya ini lebih dari 0, ya udah counter plus 1. Oke. Jadi gini, kalau gue refresh atau gue new page aja ya, bisa gambar baru nggak sih? Bisa ya, refresh aja gini. Kalau misal sebenarnya gue bisa loop yang nomor 1 oke atau enggak, nomor 2 oke atau enggak, nomor 3 oke atau enggak, nomor 4 oke atau enggak, tapi itu untuk menampung array itu nambah memori ya. Jadi kita akan pakai cara cepat. Kalau misalkan ada yang telat, ya udah kita hitung 1. Jadi misal si ini nggak telat, kita kasih 0, ini telat nih, kita kasih 1. Nanti kita jumlahin ininya lebih dari threshold atau enggak. Kalau misalkan lebih dari threshold, maka si profesornya angry kan, maka kita return yes. Nah ini juga di sini seperti ini ya konsepnya. Jadi kita punya counter di atas, si counter ini akan ditambah setiap kali loopnya hanya jika ada hitungan yang lebih dari 0. Kemudian kita return di sini si counternya, apakah si counternya melebihi threshold atau enggak. Lebih dari sama dengan kalau gue lihat di sini lebih dari sama dengan, karena limitnya 2, terus attendance-nya juga ada 2. Oke. Maka return yes. Otherwise kalau lebih atau sama dengan, harusnya dia no ya guys, ya kan? Otherwise yes. Jadi kalau kalau lebih dari sama dengan, kalau lebih dari doang dia marah, kalau lebih dari threshold doang dia marah, ya kan? Yes, ini no. Oops, let's run the code. Nah di sini ada yang salah ya, karena dua-duanya 0. Expectednya adalah satu let's say satu baris pertama ini harusnya dia 3 ya,
the first for the first test case K, the professor want at least 3 students in attendance, but only to arrive on time, ya, karena dia pengen 3 tapi karena cuma 2. Apakah benar cuma 2? Kita return si counternya. Ya, yang ini cuma 2, betul. Berarti si 2 ini adalah kurang dari kan. Si counter ini kurang dari threshold. Kalau kurang dari threshold itu di cancel, kalau enggak ya no. Let's see. Yes, seperti itu. Penjelasan lagi, jadi sorry tadi salah. Jadi harusnya si counternya ini dia kalau misalkan kurang dari, seperti yang gue bilang, kalau itu masih di bawah beberapa hitungan, maka si profesor tuh nggak jadi angry. Tapi kalau misalkan lebih, ya profesornya dari angry gitu. Mungkin itu dulu videonya. Thank you yang sudah mengikuti. Boleh seperti biasa share, like, komen dan sebagainya. Kalau kalian punya case yang menarik di HackerRank, bisa di komen aja, bisa di share ke gue. Nanti kita coba bareng-bareng. Kalau ada yang punya solusi yang lebih bagus daripada solusi gue, bisa di submit juga. Seperti itu guys. Thank you for watching. See you next time. Masih banyak yang gagal. Iya, masih salah. Tenang. I was wondering, karena kita hitung-hitung yang lebih dari, but I was thinking kalau yang harusnya itu kurang dari atau sama dengan yang datang justru. Yes, no, bentar. Bedanya sama yang tadi adalah kita ngitungin yang telat. Jadi kalau yang telat itu lebih dari sekian K, maka yang dihitungnya cari yang telat tadi kan yang dihitungnya, maka itu profesornya angry or whatever. Tapi gue baca lagi berbolak-balik. Kalau si profesor itu wonder dia mau ngitung orang yang nggak telat sebenarnya. The first resident arrive on. Jadi gue baca bolak-balik tanya tadi sini. Jadi kurang dari 0. Jadi yang tidak telat, yang tidak telatnya itu tidak lebih dari sekian, maka yes ya. Kita coba run kode. Oh udah tadi run kode, and then kita coba untuk submit the code itself. Voila, ya benar. Jadi yang dihitungnya itu yang nggak telat ya, bukan yang telat. Okay, thank you. See you again, bye.